Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, malam ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menemani kita berbincang-bincang seputar perkembangan teknologi di Indonesia. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Alfonso Lai dan dua teman saya, Gusti Renaldi Avandi dan Andi Saputro. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja panggil narasumbernya ya. Narasumber, silakan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Abdul Rukmana. Saya senior programmer di PT Aladin Teknologi Solusi. Itu adalah rekanan dari beberapa perusahaan perbankan BUMN seperti BNI, terus BTN, lalu ada Mandiri dan juga BRI. Nah, profil singkat saya pernah selama 2 tahun berada di staff IT di suatu klinik. Lalu saya berpindah lagi menjadi staf ahli IT, merangkap programmer juga di kantor DPRD Kota Bekasi tahun 2018 sampai dengan 2020. Dan sekarang kebetulan di tahun 2020 sampai sekarang saya jadi senior programmer di PT Aladin Teknologi Solusi. Nah, itu bekerja untuk beberapa program seperti program SLA System Level Agreement, itu SKN RTGS, jadi itu sebuah transaksi yang mengenai tentang giro maupun dengan tabungan, seperti itu. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan dari rekan-rekan? Ini langsung aja ke pertanyaannya nih, nggak apa-apa nih. Boleh. Pertanyaan pertama ya. Kira-kira apa nih? Ini panggilnya Bang aja, nggak apa-apa ya? Bang Andre ya? Iya, nggak apa-apa. Apa yang Bang Andre ketahui tentang perkembangan IT di Indonesia gitu? Perkembangan IT di Indonesia ini semakin lama semakin maju ya. Jadi kita sebagai tim dari IT maupun dari orang-orang programmer gitu ya, maupun dari IT itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Misalnya dahulu kita masih bisa menggunakan Java ya, masih Java mobile, masih berbasis dengan desktop aja udah keren. Tapi sekarang kita harus ngikutin zaman nih. Misalnya sekarang zamannya adalah penggunaan mobile apps. Mobile apps penting karena apa? Karena hampir seluruh penduduk dunia itu memiliki yang namanya mobile apps. Ya, mobile apps itu seperti HP Android smartphone maupun Android iOS maupun Play Store itu rata-rata semua punya. Dan nggak menutup kemungkinan teknologi sekarang itu harus mengikuti perkembangan itu. Kalau misalnya teknologi nggak bisa mengikuti perkembangan, maka kita akan terus berada di titik itu aja sih. Kira dari teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi? Si Adi juga. Gimana? Bang Rinaldi mungkin mau nanya? Baik Bang, saya juga ada pertanyaan mungkin. Ya, boleh. Pertanyaannya itu isu teknologi terkini atau tren teknologi terbaru di Indonesia. Kira-kira yang Abang Andre ketahui tentang tersebut bisa dirinci gitu. Kalau tren teknologi ya, kalau saya kan berada di perbankan nih. Teknologi perbankan itu yang paling mutakhir adalah bagaimana caranya kita memberikan suatu aplikasi itu user friendly yang bisa digunakan oleh semua pihak gitu. Maksudnya transaksi lebih mudah, tidak harus menggunakan sistem ATM tapi menggunakan mobile apps. Semua transaksi dapat terintegrasi dengan baik. Dan juga tren yang sekarang adalah bagaimana caranya kita membuat suatu login
yang sangat memudahkan. Biasanya kita menggunakan aplikasi mobile itu via password. Nah, sekarang gimana caranya kita memutakhirkan sebuah aplikasi itu menjadi tren yang kekinian. Misalnya penggunaan login pada aplikasi mobile apps itu digunakan dengan fingerprint sidik jari. Jadi si si nasabah itu bisa menggunakan fingerprint pada aplikasinya. Jadi ketika mereka masuk ke mobile apps pada aplikasi perbankan, jadi tinggal menggunakan sidik jarinya aja, nggak usah itu. Nah, untuk untuk masalah ke depan adalah di mana banyaknya e-commerce yang harus kita kelola. Jadi e-commerce itu kan selain bekerja sama dengan perbankan, mereka tidak langsung menggunakan data perbankan, melainkan ada yang namanya suatu aplikasi perantara namanya REST API. Jadi pihak perbankan harus menggunakan REST API sebagai penghubung dari suatu e-commerce melakukan transaksi, meminta kode OTP. Nanti baru dari perantara REST API itu berarti datanya baru dari bank, data baru ke aplikasi e-commerce tersebut. Baru pihak nasabah biasanya mendapatkan sebuah kode OTP. Nah, yang paling riskan di dalam perbankan itu adalah kebocoran data. Nah, kebocoran data ini akan berakibat fatal. Kenapa? Karena suatu data nasabah itu ketika nantinya terbocorkan, nah itu bukan hal yang bisa dianggap enteng. Karena apa? Ketika data nasabah itu sudah terbocor, bisa jadi setiap transaksinya, habis itu kode OTP, yang lebih parah lagi, mohon maaf mungkin di saldo ATM-nya ada banyak sekali dana mengendap, seperti yang sudah gitu kan, adanya terjadinya hacker atau apa-apa. Makanya itu yang paling riskan di dalam dunia perbankan. Makanya gimana caranya tim IT ini modernisasi gimana caranya aplikasi ini supaya tidak mudah terbocorkan oleh hacker. Habis itu bagaimana aplikasi ini bisa mudah digunakan oleh semua pengguna, bagaimana aplikasi ini mudah digunakan oleh seluruh staf maupun karyawan di perbankan. Udah berapa tahun pengalaman kerjanya mungkin dari tahun? Saya itu dulu ya lulus SMK itu kebetulan itu juga di rekayasa perangkat lunak. Jadi sejalan program juga dulu masih basic banget sih. Dulu masih pakai HTML, masih pakai PHP, masih pakai C++ gitu kan. Masih pakai Netpin, Borland. Halo, Bro. Nah, itu Ya. terus berkembang, saya ngelamar gitu kan. Habis itu masuk di sebuah klinik biasa gitu kan. Tapi mereka membutuhkan sebuah software aplikasi yang namanya data apotek dan data pasien gitu. Nah, saya mengelola aplikasi tersebut atau mengelola data tersebut. Nah, termasuk networking jaringan dan juga hardware maupun software saya pegang selama 2 tahun. Nah, kebetulan setelah 2 tahun saya direkrut lagi ke DPRD Kota Bekasi. Nah, di DPRD Kota Bekasi saya juga pasrahin di Komisi 6 Kesra, Kesejahteraan Masyarakat. Nah, itu saya jadi staf ahli IT-nya juga di sana. Nah, di sana saya pernah megang project yang namanya Quickcon sementara. Habis itu ada namanya website portal berita gitu kan. Kalau yang mungkin yang terbarukan kemarin tuh seperti COVID-19 bekasi.go.id. Nah, habis itu setelah saya keluar dari DPRD Kota Bekasi, langsung saya diterima di PT Aladin Teknologi Solusi. Nah, PT Aladin Teknologi Solusi itu seperti yang saya bilang tadi, kebetulan di dunia perbankan gitu, termasuk rekanan Bank BUMN. Makanya kok saya ada firasat, wah sepertinya boleh nih cari referensi, udahlah masuk gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dari awal kita merintis karir sebagai seorang IT, nah itu sebenarnya ada tahap-tahapnya nggak sih, Mas?
ketika kalian ingin menjadi seorang IT ya, jangan pernah berpikir untuk langsung bisa semua dalam sekejap. Itu hal yang mustahil. Tapi misalnya gini, saat ini kamu cuma bisa PHP, HTML, CI, JavaScript dan lain-lain. Maka tekunin aja itu, tekunin terus sampai kamu benar-benar bisa, sampai kamu benar-benar mantap. Baru kamu next step selanjutnya, misalnya bermain framework, dengan menggunakan kode igniter, menggunakan Laravel, terus di combine dengan JSON, combine dengan REST API gitu kan. Jadi next step itu perlu, tapi tekad juga harus dibulatkan. Misalnya kalau udah di IT ya jangan pernah bilang, oh kok temanku lebih bisa daripada saya gitu. Ya udahlah, biarin aja, nggak apa-apa. Mereka lebih bisa daripada kita, mungkin itu kelebihan mereka. Tapi kita jangan berpikir untuk udahlah capek di IT, nggak ada gunanya juga saya di IT, nggak ngerti. Jangan kayak gitu. Kalau misalnya emang udah bisa, udah paham, terus ulang-ulang. Saya juga kalau misalnya lagi ngoding, habis itu udah nggak ada kerjaan ngoding, saya tetap ngoding terus, coding diputar, mau ngodingnya habis dibuat nanti programnya dihapus lagi, ataukah mungkin programnya mau buat bahan percontohan di GitLab maupun GitHub gitu kan. Yang penting ngoding itu terus. Nah nanti ketika ngoding itu merasa udah mampu menemukan suatu problem bisa solved, ataukah mungkin menemukan suatu problem bisa trace, nah itu udah silakan naik lagi kan, karena bahasa di pemrograman itu kan bukan cuma PHP dan HTML, banyak bahasa programan, ada C#, ada Kotlin, apalagi perkembangan zaman sekarang ini kan menggunakan teknologi mobile apps. Nah mobile apps itu menggunakan aplikasi Android. Nah aplikasinya itu biasanya menggunakan Android Studio ataupun menggunakan Visual Studio. Nah itu nanti menggunakan bahasa pemrogramannya beda lagi. Nah, misalnya kalau misalnya Android kita bisa menggunakan bahasa Java, bisa menggunakan bahasa Kotlin, bisa menggunakan bahasa C#. Nah itu beda lagi dari dari aplikasi web, itu beda. Berarti kita harus belajar semua bahasa pemrograman, atau kita cuma butuh beberapa aja dan itu bisa jadi sebuah program gitu, Bang? Kalau menjadikan sebuah program, kalau saran saya itu tekunilah beberapa program yang kamu benar-benar bisa. Misalnya nih, kamu bisa PHP, bisa HTML gitu kan. Kan kalau PHP sama HTML itu kan sebuah satu komponen tuh, PHP bahasanya, HTML kayak semacam strukturnya. Nah, pahamilah di situ sampai benar-benar matang gitu loh. Sampai benar-benar matang, nggak harus apa? Aduh, udah bisa HTML ya udahlah gampang. Karena kalau kamu udah merasa puas tapi belum yakin, kedepannya pasti bakal blank, bakal hancur. Lebih baik membuat satu program yang benar-benar jalan daripada membuat program yang seunik mungkin tapi fungsinya hancur semua. Kira-kira ada yang mau nambahin pertanyaan mungkin? Wah, ini teman kita yang satu ini kayaknya gangguan nih sinyalnya. Iya nih Gil. Oke, oh ya Bang, saya mungkin ada tambahan pertanyaan nih terkait dari dari dunia perbankan ya. Nah, misalkan tadi kan ada sistem keamanan IT yang tujuannya kan untuk menjaga dari data-data narasumber. Nah, misalkan nih di dalam suatu permasalahan itu terjadi pada satu narasumber atau beberapa narasumber sehingga datanya mengalami kebocoran, itu mungkin ada tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh IT itu sendiri atau bagaimana ya? Mungkin bisa dijelaskan. Ketika nasabah nantinya ketika nasabah tersebut kita mengalami kebocoran data gitu ya, kebocoran data kita misalnya dipergunakan untuk yang lain. Nah berarti gimana caranya kita membuat suatu pertanggungjawaban ya dari tim IT. Kenapa pertanggungjawaban tersebut
dibebankan kepada tim IT, karena tim IT perbankan ditugaskan untuk menjaga data sebaik mungkin, serapih mungkin. Jika misalnya ada kebocoran data, yang kita lakukan pertama adalah bagaimana menjaga agar data yang dibocorkan tersebut tidak murni data yang benar-benar tertarik gitu, terbocorkan. Misalnya nih, misalnya nama saya Ando Rukmana, sekian transaksinya sekian dan lain-lain sekian. Bagaimana caranya agar data bocoran tersebut berupa enkripsi gitu. Jadi kita meminimalisir kebocoran data itu dengan cara merubah dari data menjadi enkripsi data gitu. Jadi ketika yang dibocorkan misalnya kita kan kalau kebocoran itu kan ada berapa tahap ya? Ada berapa tahap, misalnya di perbankan tiba-tiba ada yang mau meretas, pasti itu kan ada sedikit notif ada kebocoran. Nah, kebocoran itu nggak murni langsung langsung bocor gitu datanya. Jadi ada beberapa tahap, misalnya ada yang mengakses gitu, ada mengakses. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah bagaimana caranya data si nasabah ini ketika diambil itu berbentuk enkripsi. Nah, itu biasanya digunakan sama perbankan-perbankan. Jadi ya seperti yang Anda lihat, mungkin datanya ketika kalian ke bank, data kalian keluar nama, karena itu emang udah programnya udah terbuka kunci enkripsinya. Tapi ketika misalnya ada kebocoran data, nah yang diambil datanya itu biasanya berbentuk enkripsi, berbentuk kayak semacam simbol-simbol aneh gitu ya, yang belum benar terjemah. Nah, gimana caranya ketika sudah terjadi hampir ada notif kebocoran itu, gimana caranya untuk memprotek sebuah core database itu sendiri. Oke. Makasih Bang atas penjelasannya. Iya. Kira-kira Mungkin Bang Andi ada pertanyaan? ada yang mau ditambahkan, ditanyakan untuk Bang Andi? Ya Bang, Ya. mungkin gini, kita kalau misalnya selaku dari nasabah gitu, bagaimana kita bisa yakin bahwa keamanan dari bank tersebut itu bisa terjamin gitu Bang? Kalau misalnya dari suatu perbankan ya, ketika Anda mendaftar di suatu bank, itu tuh bukan sama halnya seperti koperasi yang misalnya ketika Anda menginput data terus datanya berbentuk benar-benar berbentuk data gitu. Ketika kalian menginputkan suatu data kalian tuh pertama pasti akan diarsip nih. Data kalian pasti akan diarsip berbentuk dokumen. Selain berbentuk dokumen, nanti data kalian akan diinput ke komputer. Nah, dari komputerisasi ini nanti datanya ini akan diolah lagi. Ada data penampungan namanya. Nah, dari data penampungan ini yang nantinya akan pindah ke core dari banking, itu akan dibuat seperti enkripsi lagi gitu. Jadi ketika data itu masuk ke core dan mungkin yang seperti tadi itu mungkin ada kebocoran data. Nah, data yang di download itu bukan pure murni data, tapi berbentuk enkripsi. Jadi kenapa kok pihak perbankan sangat yakin banget kalau misalnya kebocoran data itu nggak ada? Karena pihak perbankan sangat mengutamakan yang namanya kerahasiaan nasabah. Satu. Yang kedua, bagaimana caranya tim dari programmer, tim dari IT, ataupun dari tim-tim yang lain, bagaimana caranya agar proteksi dari baik dari aplikasi maupun dari segi server, core banking itu aman gitu. Jadi dilakukan kalau maintenance support itu hampir 7x24 jam. Jadi setiap data di core server, setiap data di database maupun aplikasi itu selalu dipantau sama tim programmer kita gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, untuk mempersingkat waktu ya langsung aja. Kira-kira apa pesan dari Bang Andre buat mahasiswa IT nanti? Pesan-pesan. Pesan-pesan untuk rekan-rekan saya maupun adik saya, dunia IT itu bukan dunia yang hanya stuck berada di satu masa, tapi di masa depan teknologi pasti akan berkembang, akan lebih baik lagi,
Dan saya harap bagaimana caranya adik-adik sekalian atau rekan-rekan sekalian itu bisa mengikuti perkembangan zaman teknologi. Jadi jangan pernah berpuas diri di teknologi. Jika Anda berpuas diri di teknologi itu saja, makanya Anda akan hanya berdiri pada satu tempat, tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan ketika nanti teknologi sudah mutakhir dan Anda hanya bisa menguasai dalam hal yang sudah Anda kuasai, dan makanya kuasailah ilmu lebih tinggi lagi gitu. Oke. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami. Wah, baru masuk nih. Nih Bang Dio mungkin. Oke, mungkin cukup itu aja ya. Perbincangan kita malam hari ini seputar perkembangan teknologi di Indonesia. Terima kasih untuk Bang Andre yang udah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Iya, terima kasih kembali Mas Alfon dan rekan-rekan semua. Dan semoga video ini bermanfaat untuk yang menyaksikannya nanti. Oke? Yeah. Oke. Oke, gitu Ya, aja makasih kali. Bang. Makasih ya Bang. Oke, terima kasih semua ya. Thank you, Ya, sukses kapan-kapan selalu. berbincang lagi kita Bang. Lah. Oke. Yuk, duluan ya. Oke. Ya, terima kasih. Izin lah.